and live. Hai, balik lagi sama gue Dika. Kali ini gue bakal nyeritain film After the Dark. Menceritakan sekelompok mahasiswa yang melakukan sebuah latihan setelah kiamat nuklir dan harus bertahan hidup serta mempertahankan eksistensi manusia di bumi, di mana mereka memilih Indonesia untuk menjadi pelatihan ilustrasi. Gimana kisahnya? Langsung aja gue ceritain guys. Cerita diawali dengan dua orang yang sedang bercocok tanam. Seorang wanita bernama Petra dan pacarnya bernama James. Petra segera bergegas untuk pergi ke kampus, sedangkan James sempat melanjutkan tidurnya sehingga dia terlambat ke kampus. Dengan panik dia bergegas dan berlari menuju kampusnya, di mana dapat terlihat dia berada di Indonesia. Akhirnya dia sampai di kampusnya. Untungnya dosen ini belum menutup pintu. Kampus ini merupakan sekolah internasional yang berada di Jakarta, yang diajar oleh dosen bernama Dr. Zimit, yang berfokus di bidang filsafat. Kampus ini sudah berdiri sejak 20 tahun yang lalu, dan terdapat 20 mahasiswa yang belajar di sana, di mana mereka semua berasal dari berbagai negara. Kini sudah saatnya mereka akan lulus, dan ini merupakan hari terakhir mereka belajar di sini. Dr. Zimit kemudian menguji ilmu mereka untuk berpikir, bagaimana persiapan mental mereka di saat menghadapi masa depan. Awalnya Zimit memberikan mahasiswa kesempatan untuk nacung, dan menyuruh mereka mempresentasikan sejauh mana logika mereka. Salah satu siswa memberi ilustrasi, dengan menganalogikan ada 5 orang yang berada di rel, di mana ada terdapat kereta api yang hendak melindas mereka semua. Lalu rel itu dialihkan ke arah lain, di mana hanya ada satu orang yang mungkin akan menjadi korban dan mati. Walaupun dua pilihan itu buruk, namun dia harus memilih yang terbaik. Seorang siswi bernama Utami mempresentasikan bagaimana cara menguji kesetiaan, yaitu dengan terjatuh dari menara dan meminta bantuan rekan-rekannya. Dengan itu dia bisa menguji siapa yang berani berkorban, dan siapa yang tak mau beresiko. Tentunya yang setia tidak akan dia tinggalkan. Mendengar presentasi mereka semua, Zimit merasa tak puas, karena logika mereka masih mendasar dan belum mendalam sepenuhnya. Tentunya Zimit ingin menguji kemampuan logika mereka dengan mendalam. Awalnya Zimit menyuruh mereka berpikir untuk mencari wilayah paling aman ketika pasca apokaliptik melanda. Setelah bermusyawarah panjang, akhirnya para siswa memilih wilayah Indonesia, karena wilayah ini memiliki iklim yang bersahabat, dan tentunya sumber daya alam yang mudah dijangkau untuk bertahan hidup. Zimit menyuruh mereka untuk berfokus membayangkan bahwa mereka saat ini berada di Jawa, tepatnya di Prambanan, yang kondisinya telah dikepung oleh ledakan bom nuklir. Zimit mengeluarkan alat radiologinya, lalu mengibaratkan bahwa dia telah membuat bunker bawah tanah, tepat di bawah Candi Prambanan. Dia memilih tempat itu karena batu-batu di candi itu terbukti sangat tua dan kokoh untuk tempat berlindung. Dia membawa semua siswa ke dalam bunker dengan sensor yang canggih, dan memiliki pintu kaca yang dibuat khusus untuk ledakan. Tujuannya agar mereka bisa memantau kondisi luar. Tak hanya itu, bunker itu didesain sangat mewah, dan memiliki cadangan makanan yang bisa menunjang kehidupan selama setahun. Tapi masalahnya persediaan di bunker ini hanya cukup untuk 10 orang. Tabung oksigen juga hanya tersedia 10 tabung. Dan oksigen itu wajib digunakan ketika bencana melanda. Namun Zimit menegaskan bahwa bencana akan berlangsung selama 1 tahun. Jika oksigen ini langsung dibagikan, maka mereka hanya akan bertahan selama setengah tahun. Dan tentunya mereka semua akan berakhir mati. Mereka keluar untuk melihat debu nuklir yang semakin mendekat. Dan mereka hanya memiliki waktu 1 jam saja. Hanya satu pilihan yang harus mereka ambil, yaitu dengan membuang orang-orang yang tak layak untuk masuk. Zimit kemudian mengibaratkan bahwa mereka memiliki profesi yang berbeda-beda, dan dari profesi itu mereka dapat mengetahui siapa yang berguna atau tidak. Mereka semua memperkenalkan profesi mereka, sesuai kartu yang telah dibagikan secara acak oleh Zimit. Setelah mendengar semua profesi mereka, Zimit langsung membunuh salah satu siswa, karena hanya memiliki profesi karyawan. Petra pun histeris melihat pembunuhan itu. Namun Zimit menjelaskan bahwa lebih baik dia mati secepatnya, daripada membiarkan kulitnya terkelupas karena radiasi nantinya. Agar adil, Petra menyarankan untuk melakukan voting dan bermusyawarah. Semua pun menunjukkan opini mengenai kelebihan dan fungsi yang mereka punya. Sebagai contoh, Georgina
Yang mana dia adalah dokter dan ahli dalam bidang kesehatan. Tentunya dia sangat dibutuhkan ketika bertahan hidup, sekaligus berguna di masa depan nanti. Lalu James yang berprofesi sebagai petani, yang tentunya sangat dibutuhkan juga. Petra yang memiliki keahlian di bidang elektronik, tentunya juga sangat dibutuhkan. Lalu yang lain seperti Rasi yang berprofesi hanya sebagai pemain gitar, tentu dia tak berguna untuk siapapun, jadi dia disisihkan. Salah satu siswa bertanya kepada Zimit, kenapa dia tak ikut serta dalam voting itu. Dia pun menegaskan bahwa dia diibaratkan memiliki bunker itu, dan hanya Zimit yang tahu bagaimana cara mengoperasikannya. Setelah voting akhirnya 11 orang berhasil disingkirkan. 10 orang yang lain resmi terpilih termasuk Zimit, Utami, Petra, dan James. Tak lama kemudian debu nuklir semakin berdekat, dan bersamaan dengan suara tembakan. Semua berkumpul, dan menyaksikan pembunuhan 11 orang yang dilakukan oleh Zimit. Di mana dia beralasan bahwa dia membantu mereka mati daripada terkena radiasi. Petra tak suka melihat aksi Zimit yang seenaknya. Seharusnya mereka harus bermusyawarah terlebih dahulu sebelum membunuh. Kini Petra telah menyuruh kekasihnya yaitu James untuk menyingkirkan Zimit. Secara diam-diam James memberitahu semua orang agar melakukan rencana untuk menyingkirkan Zimit. Pintu bunker pun dibuka oleh Zimit. Namun saat dia keluar sebentar, para siswanya mendadak menguncinya dari dalam, sehingga Zimit pun terjebak di luar. James menutup pintu kaca, dan mereka semua yang terpilih pun langsung melakukan apapun sesuka mereka. Di dalam sana mereka mulai bingung, melihat benda-benda baru yang tak mereka ketahui. Kemudian mereka semua tidur, di mana malam itu kondisi di luar telah terpapar oleh radiasi nuklir. Petra yang penasaran dengan kondisi luar, kemudian dia pergi ke depan untuk melihat dari balik kaca. Tampak Zimit yang kulitnya telah melepuh terpapar oleh radiasi. Lalu dengan lemas dia menunjukkan tulisan, yang bertuliskan bahwa hanya dialah yang tahu kode kunci untuk membuka pintu kaca itu. Di sini James mulai cemas. Bagaimana jika pintu benar-benar tak bisa dibuka setelah melewati setahun? Namun siswa yang lainnya tetap membenci Zimit, dan percaya jika Zimit pasti berbohong. Mereka juga tak berani membuka pintu untuk saat ini, mengingat radiasi masih tersebar di udara. Saat ini pilihan mereka hanyalah menunggu sampai 1 tahun berlalu. Hari-hari mereka lalui seperti biasa. Sementara Petra hanya bisa menatap tubuh Zimit yang mulai membusuk. Mereka melakukan apapun tanpa aturan, sehingga belum 1 tahun cadangan makanan mereka telah habis. James dan yang lainnya akhirnya memutuskan untuk keluar dari bunker. Upaya apapun mereka lakukan untuk membobol pintu kaca itu, namun pintu itu tetap saja kokoh. Mereka semua pun menyesal, hanya karena menyingkirkan 1 orang karena emosi. Kini orang banyak yang menjadi korbannya. Tentu pada akhirnya mereka pun mati karena kelaparan. Uji logika pertama akhirnya gagal mereka lalui. Zimit menasihati mereka agar berpikir lebih kritis sebelum melakukan tindakan. Walau mereka sudah tahu bahwa Zimit membeli bunker itu, tapi mereka masih tega menyingkirkannya hanya karena 1 kesalahan. Di sini para siswa mendapatkan hikmah dari ilustrasi pertama itu. Dan Zimit pun memulai ilustrasi kedua yang berlokasi di Gunung Bromo. Dia tetap berperan sebagai pemilik bunker, yang memiliki wewenang untuk mengatur. Sedangkan kartu profesi yang dibagikan sebelumnya ternyata berisi detail tambahan. Misalnya Georgina yang sebelumnya terpilih untuk masuk ke bunker, dalam profesinya sebagai dokter, namun penjelasan berikutnya mengatakan bahwa dia terjangkit virus Ebola ketika merawat pasien, sehingga dia pun ditolak memasuki bunker, karena potensinya yang dapat membunuh para survivor. Sedangkan Petra dan James masih dipilih. Meskipun James berprofesi sebagai petani namun dia gay, tapi dia masih berguna untuk mengelola tumbuhan di masa depan. Semua pun saling memperkenalkan profesi, serta riwayat tambahan yang mereka miliki. Siswa lain yang tak terpilih, akhirnya memilih untuk kabur menggunakan mobil daripada ditembak oleh Zimit. Namun pada akhirnya mereka semua tewas karena ledakan nuklir